Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di timur tengah di Selat Hormuz, namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi Indonesia, kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sesudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait, dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO, agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi dilanjutkan, nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima, dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun.
Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transport sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Ketenagakerjaan, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tadi sampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, izinkan kami menyampaikan program stimulus pemerintah berkaitan dengan transportasi selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya adalah sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN BTP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Seperti tadi sampaikan bahwa kita juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPN BTP 1% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Tenaga Prof. Yasir. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Perhubungan dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220.000, dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK, dan 50.000 orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan Magang Hub. Teman-teman juga sudah paham, ya, ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025 dan ada 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi, dan salah satunya dalam kesempatan ini saya akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum. Kemudian jaminan sosial ketenagakerjaan, JKK dan JKM, kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta, dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga. Ini adalah hasil evaluasi. Kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback. Peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15,sekian%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71%. Yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan, mohon maaf sebelumnya dulu, belum selesai. Balik. Sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu? Ini juga 67%, ditambah cukup membantu itu 30,45%. Ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka, itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan
rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42% dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi. Ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup membantu 30,45%, tidak membantu 2,07%, sangat tidak membantu 0,35%. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan. Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32%, sangat tidak puas 0,3%. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat dan cukup meningkat. Ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para mentor ya. Rinciannya kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan. 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 2,6% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah 55% data peserta magang. Kita sudah selesai Pak Menko minggu lalu, semua angkatan 1 kita sudah penutupan. Dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua, 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, dari Pak Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya, dan kita tentu berharap pada bulan Juli ini bisa kita segera laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, teman-teman media, ada yang ingin bertanya? 1, 2, 3. Silakan. Ya, Pak, terima kasih Pak. Alisa dari Business Times, Pak. Pak, beberapa stimulus yang diberikan salah satunya mencakup bahan-bahan baku impor seperti LPG dan kedelai.
apakah ini juga salah satu evaluasi dari pemerintah terhadap pelemahan nilai tukar rupiah baru-baru ini, dan kira-kira apakah tujuannya salah satunya untuk meredam import inflation, Pak? Terus yang kedua, bagaimana pemerintah melihat ekspektasi pertumbuhan ekonomi di semester kedua dengan adanya stimulus ini, dan apakah masih optimis itu sesuai target? Terima kasih. Silakan yang kedua. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Lestari dari olenka.id. Saya ada 2 pertanyaan untuk olenka.id. Saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Menko. Yang pertama, apakah ada rencana insentif ke sektor manufaktur di tengah kekhawatiran migrasi pabrik dari RI ke Vietnam? Dan yang kedua, bagaimana pemerintah menyiapkan apabila terjadi PHK massal akibat migrasi pabrik tersebut? Demikian, terima kasih Pak. Ketiga. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari BDTC News Pak. Mungkin ada pertanyaan terkait PPN DTP tiket pesawat Pak. Ini kalau untuk tahun ini kan beberapa kali sudah diberikan insentif PPN DTP tiket pesawat, tapi kalau dibandingkan ini kan masih relatif hal skema-skema lain sebagai pelengkap seperti subsidi atau pemotongan tarif-tarif yang non pajak gitu, supaya seenggaknya tarifnya comparable dengan tahun lalu dan orang bepergian gitu Pak. Terima kasih Pak. Pertama tadi terkait dengan biaya masuk, memang biaya masuk diharapkan bisa menyelesaikan supply disruption, terutama untuk industri petrokimia kan salah satu substitusinya adalah LPG untuk industri hulu petrokimia. Sedangkan di sektor hilir akibat terjadi fluktuasi harga tentu sangat berpengaruh terhadap industri makanan minuman, terutama plastik packaging. Oleh karena itu kita berikan juga 0% untuk periode 6 bulan. Jadi harapannya dalam 6 bulan situasi bisa kembali normal sambil kita jaga inflasinya. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita terus jaga. Jadi periodenya kita sekarang dengan BI dan Menteri Keuangan kita jaga stabilisasi. Kemudian tentu kita akan terus pertahankan dengan bantuan pangan, itu kita jaga juga stabilisasi di masyarakat, kita jaga daya beli, kita jaga inflasi dengan harapan kita bisa mempertahankan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan APBN. Kemudian yang tadi terkait dengan investasi itu masih bergerak, termasuk ke Indonesia juga beberapa investasi masih masuk. Kita ketahui beberapa kawasan ekonomi khusus, seperti misalnya di kawasan ekonomi di Jawa Timur, di JIPE, kemudian juga kawasan ekonomi di Pulau Bintan, itu demand daripada para industri yang akan investasi meningkat. Jadi memang kami menerima beberapa rencana pengembangan kawasan-kawasan, baik itu kawasan ekonomi maupun kawasan industri. Terkait pekerja yang sektor yang dalam tanda petik belum bisa untuk bersaing, nah pemerintah mendorong salah satunya dengan kredit usaha rakyat, dibantu untuk sektor padat karya. Tadi barusan kita rapatkan dan ini terus kita jaga, baik itu untuk investasi maupun untuk modal kerja. Kemudian di luar PPNBTP nanti kami kaji lagi, sementara ini belum ada, kita masih menjaga PPNBTP, namun kan harga aftur juga ada bantuan tertentu. Demikian, ada lagi? Sebelah kiri atau tengah? Tanyanya ke kanan dan ke kiri ya. Selamat sore Pak, Arlangga dan semuanya. Saya dari media konten Pak. Kalau dilihat dari paparan tadi kan kalau untuk insentif kelas menengah kan kemungkinan diskon transportasi ya Pak. Tapi dari beberapa pengamat mengatakan sebenarnya kelas menengah itu nggak butuh insentif diskon transportasi Pak. Tapi lebih ke kenaikan PTKP yang nggak udah naik
hampir 1 dekade Pak. Nah setelah ini apakah pemerintah akan mengevaluasi Pak kenaikan PTKP ini Pak? Terima kasih. Ya, sini masih ada. Kayaknya sudah jelas ya. Jelas. Jadi terkait dengan insentif salah satu tentu yang didorong oleh magang dan vokasi juga itu untuk didorong untuk generasi muda yang baru lulus sekolah. Jadi itu juga mendorong ke sana. Kemudian juga untuk mereka yang industrinya kreatif yaitu pajak penulis yang 1,5% final. Biasanya itu kan 5-35%. Sedangkan hal yang lain tentu beberapa kegiatan termasuk kita sedang melakukan pelatihan semikonduktor, targetnya 15.000. Kemudian kita juga ada beberapa program terkait dengan pemberdayaan yang lain, plus beberapa stimulus yang dipaket dalam kredit usaha rakyat, termasuk terkait dengan untuk kredit kur untuk perumahan. Jadi beberapa ini kita gelontorkan secara bersamaan. Demikian, masih ada lagi Pak Utama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.